Saudaraku yang kekasih, menarik kita memang menghadapi persoalan tidak sederhana. Ya, dalam pergumulan kita di tengah-tengah situasi kita yang sekarang ini, kita punya quattro defisit cukup besar. Ya, sebetulnya ada 4 titik penting memang yang menjadi penting di dalam perekonomian dari sebuah bangsa. Neraca perdagangan kita itu minus 6 miliar US dollar. Ya, neraca pembayaran juga minus 9,8 US dollar. Angka-angka ini bukanlah angka-angka yang kemudian klak ya, tapi saya bulatkan saja. Lalu balance of payment kita juga minus. Yang menjadi repot APBN kita meningkat secara luar biasa. Ya, sekarang ini ada di 2.760 triliun. Celakanya anggaran belanja habis banyak, hampir mencapai 80-90% justru untuk belanja pegawai, artinya gaji. Jadi tidak ada proyek-proyek yang kemudian menjadi bagus dan bertumbuh berkembang. Ini memang menjadi tidak sederhana, saudara-saudara. Sementara indeks prestasi manusia kita juga sangat rendah. Kita sudah ada di bawah Vietnam. Tapi budget kita untuk pendidikan ya hanya 20%. Itu sangat miris. Karena seharusnya itu di atas 30 kalau mau maju, kalau anak-anaknya mau pinter. Di mana SDM pinter, Indonesia akan punya masa depan bagus. Kita sulit. Nah, pendidikan kita cukup carut-marut. Ya, ini banyak problem. Nah, repotnya di tengah-tengah persoalan kita yang muncul, ini sangat mengerikan. Impor kita naik saudara menjadi 15.466 miliar itu import, lalu ekspornya cenderung stagnan karena beberapa produk-produk ekspor kita juga menurun permintaan. Ya, batu bara yang dulu tinggi juga agak menurun. Sehingga import ketika tinggi dengan kurs yang sekarang 12.000, saudara bisa membayangkan dalam bilangan rupiah itu cukup menakutkan. Ya. Minyak kita yang selalu dikeluh kesahkan sebagai, wah ini subsidi terlalu gede segala macam. Entah apa yang ada di benak para pemimpin kita ini. Mereka yang bilang itu boros, mereka yang memikirkan supaya ada penghematan, ya. Tapi mereka pula yang mengizinkan munculnya apa yang disebut mobil hemat energi. Padahal sebetulnya mobil CC kecil. Ya. Jokowi dengan tegas menolak, tapi apalah dayanya gubernur kan, kalah dia. Dan kemudian DKI mau menetapkan bahwa Jakarta nanti tidak akan ada bensin subsidi misalnya. Karena pemimpin kita memang pemimpin banci. Mestinya barang itu kalau segitu ya segitu naik kan, jangan takut. Saya kira tidak akan ada pergolakan kalau pendidikan dinaikkan, transportasi massal ditingkatkan, ya, maka bensin suruh naik saja. Apa sulitnya, ya. Nah, inilah dinamika kita. Dulu bensin sudah sempat naik, diturunkan. Udah turun naik lagi, jadi kayak bercanda saja. Sebetulnya di kolong langit manapun bensin nggak ada ceritanya turun. Ya, cuma di Republik Indonesia demi citra. Ya, sama seperti LPG, naik sehari, turun kemudian. Dan celakanya pemimpin tidak tahu kalau itu naik. Kurs kita di dalam 12.000 menjadi tidak mudah. Devisa kita 96 diharapkan nanti akan menjadi 100. Itu dream-dream yang ada di semuanya. Ya. Kemudian saudara, pertumbuhan ekonomi kita yang ada, yang selalu didengung-dengungkan. 2014 Bank Dunia berkata di sekitar 5,6-an, ya, tapi Hatta Rajasa yakin kita akan bertumbuh 6%. Karena memang pemimpin kita lebih pintar dari Bank Dunia. Tapi kalau lagi masalah, lalu ngambil contohnya Bank Dunia. Selalu lah ya, tergantung mana bagus, mana jelek saja. Ya. Nah, ini kita terlalu banyak optimis, lalu kita diajarin optimis, tapi akhirnya jadinya tidak realistis. Saya pikir realistis dan optimis itu mesti hati-hati. Ya, kita penting sekali untuk melihat semuanya. Nah, kebanyakan sebetulnya pertumbuhan ekonomi GDP yang naik itu di sekitar Jawa dan Jabodetabek ya. Dan itu meliputi kira-kira 15-25% penduduk Indonesia. Artinya 75% itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Berkurangnya orang miskin di Indonesia karena dihitung kira-kira 7.000-8.000 per hari income itu bukan orang miskin. Tapi Bank Dunia menetapkan sebetulnya $2 dengan angka sekarang 24.000. Artinya kita itu cuma sepertiganya. Sudah dianggap tidak miskin. Bank Dunia angkanya $2 itu. Dengan kurs sekarang jadi 24.000. Nah, maka banyaklah orang tidak miskin. Tapi kalau diikuti dengan ukuran Bank Dunia, apalagi ukuran kurs sekarang 24.000, mendadak orang miskin kita akan ada berjumlah 50-60%. Tinggi sekali. Saudara kalau pergi ke desa, lalu ngobrol-ngobrol mereka makan apa, dapat apa. Memang miris ya. Kadang saya juga bingung sekarang. Bagaimana orang begini bisa bertahan? Ya. Gaji guru di desa-desa itu masih ada yang 400.000, 500.000 per bulan.
Kemudian disinilah kenaikan yang tidak merata sehingga angka kemiskinan itu yang bias menurut ukuran. Saya kasih contoh. Kalau kita ada 100 orang. Kalau angka kemiskinan itu kalau dapat 1.000 perak tidak miskin. Berarti 100 kali 1.000, 100.000 kan ya. Ternyata kita dapat sekarang 1 juta. Jadi 100.000. Kalau 1 juta dibagi berapa tadi? 100 ya. Berarti kan udah gede dong. Ya kan, jadi tinggi angkanya. Karena cuma 1.000 GDP-nya. 10 kali lipat kan. Tapi ternyata memang betul pendapatan kita total itu adalah 1 juta. Tapi yang menghasilkan 1 juta ini nggak sampai 1.000 orang. Cuma 25 orang. Income-nya tinggi setengah mati. Sehingga mereka ngumpulin 11 juta. Yang lain-lain sebetulnya nggak punya income. Nah karena itu saudara tidak usah heran kalau di Jakarta ada orang bingung mau naik angkut saja pun uangnya nggak cukup. Tapi ada yang naik mobil 9 miliar. Kadang miris ya. Saya ngerti mobil itu. Bayar pajaknya saja. 1 Innova begitu ya. Jadi tiap kali dia bayar pajak 1 tahun, itu sama dengan beli Innova baru lagi gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini tidak merata. Angka kemiskinan yang bias, nah ini yang selalu didengung-dengungkan pemerintah bahwa angka kemiskinan kita berkurang. GDP rata-rata 2010 itu 1.500 per tahun, 1.650, sekarang dimimpikan 2014 itu 5.000 US dollar. GDP kita akan meningkat 5 kali lipat. Ah, itu dengungan pemerintah untuk 2014. Padahal situasinya begini. GDP paling tinggi per tahun itu adalah Luxembourg. Ya, satu negara yang mempunyai hampir 80 ke 90 ribu US dollar per tahun. Bandingkan sama kita. Di bawah kita ada Maui itu di Hawaii ya. Nah itu negara yang paling miskin. Memang agak berat. Dia di bawah 1.000 US dollar. Nah biasanya kalau kita bandingkan akan negara miskin. Ya. Itu pemerintah kita. Masih banyak di bawah kita. Yang di atas kita nggak usah dihitung ya. Nah oleh karena itu situasi yang cukup berat. Tetapi tidak ada kejujuran. Ini membedakan kita dengan Singapura. Pada waktu Singapura naik 2 digit. Angka pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Lalu PM-nya berpidato dan saya suka pidato itu. Dia bilang kita naik 2 digit hampir 27%. Tetapi hati-hati. Kenaikan ini sangat krusial sewaktu-waktu bisa goncang dan jatuh. Gitu ya. Jadi semua harus jaga-jaga, semua harus hati-hati, semua harus begini dan begitu. Agak beda dengan Indonesia, nggak naik pun dinaik-naikkan. Jadi kita selalu membombastis angka, tidak belajar realistis. Dan tidak belajar jujur. Padahal kalau borok ya boroklah. Ya mari kita jujur. Hari ini orang semua ribut, kenapa Jakarta macet, kenapa Jakarta banjir. Saya kadang-kadang pikir-pikir di radio dan saya suka kalau nyeletuk gitu ya. Kalian ini kemana aja waktu Fauji Bowo sama si Sutioso yang ngatur Republik ini. Kalian tidak ada yang ribut satu pun. Sekarang kalian ribut, ini kan cuma imbas sebetulnya kan. Lalu kenapa kalian gak ribut dengan pemerintah yang mengizinkan dan tidak ada mengatur kendaraan yang mesti beredar atau dan bagaimana? Sudah bagus banyak sekali perubahan sebetulnya, sangat signifikan. Kita berharap mereka maju terus. Jadi memang suka atau tidak, kita dihadapkan kepada realita yang tidak gampang. Tetapi saudara-saudara, setiap orang kalau kita berdiskusi ketika Tanah Abang jadi bersih, semua orang geleng-geleng kepala. Bahkan ketika militer ditanya dia bilang apa? Gila. Kita aja nggak kebayang dia bikin gitu. Kita berhitung nih, kalau gini nanti ribut sini, ini ribut sini. Selalu ada aja kan gitu. Heran dia labrak terus. Dan dia tidak peduli ya ketika ada anggota DPRD yang ribut, yang memang biasa di sana. Ya bahkan Menteri Perumahan Rakyat pun sebetulnya sangat familiar dengan daerah Tanah Abang. Kalau mau ditata dari dulu juga beres. Tetapi itulah realita Republik kita. Maka kita butuh pemimpin seperti itu. Tapi saya selalu berpikir, pemimpin seperti itu dapat dari mana? Kalau tidak dididik dan dicetak. Tapi bagaimana kita mendapatkan begitu kalau hari-hari kita saja pun tidak mempunyai disiplin, semangat yang tinggi. Saya pikir kita tidak layak berharap pada Tuhan. Tuhan munculkan orang-orang yang bagus dan baik. Kita sendiri tidak pernah bagus dan baik. Karena saya suka apa yang dikatakan orang-orang pintar, apa yang dikatakan Gandhi. Kalau kau mau dunia ini berubah, berubahlah dirimu sendiri dulu. Baru kau mimpikan itu. Nah oleh karena itu saudara, itu mirip seperti seorang pendeta yang berdoa kencang setengah mati. Dia berdoa supaya dipakai Tuhan jadi garam terang dunia. Mau mengubah dunia ini. Tapi lama-lama 10 tahun kemudian dia evaluasi. Dari umur 25 begitu semangat, lalu dia sadar terlalu besar. Umur 35 dia doa, Tuhan tolong aku. Tidak merubah dunia tapi merubah negaraku. Lama-lama tubuhnya tidak ada berubah. 10 tahun kemudian umur 45 baru dia sadar. Ini terlalu besar. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong aku untuk mengubah pulau di mana aku tinggal. Karena kalau negara ini terlalu besar. Kata. Nah, itu umur 45. Tapi kemudian 10 tahun umur 55 dia sadar itu terlalu sulit. Lalu dia berdoa, Tuhan aku berdoa hanya untuk kotaku saja.
terlalu berat ini kalau pulauku ini gitu ya. Lalu dia berdoa untuk kotanya di umur 55. Ternyata masih juga tidak. Hanya umuran 65 dia berdoa, Tuhan terlalu besar. Ya, aku mau berdoa supaya gerejaku sajalah yang berubah. Di dalam kota itu gitu ya. Tetapi umuran 65 ternyata gerejanya pun tidak banyak berubah. Orang-orang tetap sama. Umur 75 dia baru sadar. Mestinya keluargaku Tuhan. Keluargaku pun belum beres semua. Lalu dia berdoa supaya itu bisa. Lalu umur 95 dekat mau mati dia baru sadar. Tuhan mestinya bukan keluargaku. Aku aja belum berubah. Tapi sudah gak sempat doa lagi keburu mati. Dan saya kira-kira seringkali terlambat di dalam bermimpi seperti itu. Terlalu banyak diskusi kita, maafkan saya kalau saya katakan, diskusi angin surga yang tidak dengan segera kita eksekusi dengan energi yang penuh. Kita mesti berani korban, kita mesti berani kerja keras. Ya. Kita mesti berani tidak terkenal, kita mesti berani tidak populer. Harus. Jangan memilih jalur di mana kita mau cepat-cepat untuk membereskan, tetapi dasar kualitas tidak berakar dengan kuat. Ya. Sehingga ini penting, bukan bagaimana kita dan hidup kita menjadi tenang, tetapi bagaimana kita menjadi produktif. Ya, sementara di ranah politik kita cukup mengerikan, popularitas ya itu paling tinggi dan bukan kapasitas. Maka artis berubah, kemudian menjadi anggota DPR. Yang repot lagi pelawak pun jadi anggota DPR. Ya, lalu banyak orang yang antah berantah semua jadi anggota DPR. Ngomong apa itu politik pun belepotan. Politik begini-begini, makin kencang dia ngomong, makin sakit kepala kita. Karena makin jelas salahnya. Miris, saudara. Sehingga kalau kita melihat panggung politik, hanya orang debat mulut. Bukan debat, ideologi, bukan debat mutu. Ya, Lawyers Club itu pernah saya sampaikan saran. Waduh, kadang-kadang sih ada bagus. Tapi kalau mau bicara belajar, kita nggak ada belajar apapun dari situ. Tapi kalau belajar isu, dapat isu banyak sekali. Karena terlalu banyak orang bodoh yang membongkar bahkan partainya sendiri pun. Lalu ribut antar partai, dia lupa itu di shoot oleh TV. Di situ kita bisa ngeliat ini orang gila. Keren, kaya, raya, hebat. Kok kualitasnya begitu ya? Di situ kita bisa nonton. Karena hanya mutu orang itu bisa kelihatan utuh. Nah di sini cukup menakutkan saudara. Ya. Jadi di dalam hal ini popularitas bukan kapasitas. Maka semua orang lomba beriklan. Tapi nggak tahu pengabdiannya apa sebetulnya yang dikerjakan. Nggak ada saudara. Ya. Kemudian politik itu bersifat periodikal, bukan kontinual. Artinya gini. Ini masih mumpung aku, makin hikat semua. Nanti urusan nanti saja. Sampai kabinet pun begitu. Sehingga menteri itu tiap ganti menteri, ganti peraturannya. Menteri sekarang aja belum diganti, sudah digantinya kurikulum. Habis itu dia besok turun. Kan gila lagi itu. Datang nanti menteri berikutnya pasti dinormalkan lagi. Balik lagi joncang jantung, tak karu-karuan gitu. Ya, kita ini akan menghadapi berbagai kesulitan. Nah, semua orang periodikal. Aji mumpung aku. Habis ini nggak tahu lagi nih. Ya. Mestinya dia memberikan kontinu, mewariskan, itu penting. Konfrontasi dan bukan kompetisi. Lalu semua saling serang, saling hajar. Mestinya kita boleh berbeda opposite, tapi opposite bukan mau menjatuhkan pemerintah yang memerintah. Mengkritisi. Maka saya kagum kalau di Amerika, udah habis ribut, kepentingan bangsa apa ini? Ini membahayakan. Langsung bisa berubah loh. Kepentingan bangsa yang pertama dan utama, karena memang untuk itu semua ada. Maupun oposisi, maupun bukan. Maka semua orang harus memikirkan bagian-bagian seperti itu. Tetapi kita miris. Republik ini 10 tahun dalam suasana seperti itu. Kita udah gak ngerti lagi. Dan masih banyak unsur-unsur lain. Ini balas ini dendam sama itu. Gitu. Kita miris sekali. Kekuasaan dan bukan pengabdian. Semua orang mau berkuasa. Maka dipakainya lah seluruh pangkatnya yang ada untuk menekan orang lain. Ya, dan bukan mengabdi dengan pangkatnya bagaimana melakukannya. Kenapa Jokowi sama Ahok langsung top? Pinter-pinter amat, sorry, brilian juga tidak sebetulnya. Kalau kita analisa di dalam tiap kerjaan dan plan-plannya, masih banyak sebetulnya sinkronisasi yang sangat perlu. Karena sampai sekarang, busway di disiplin misalnya, tetapi sebetulnya polisi masih membiarkan motor yang melawan arah. Jadi kita udah bingung sekarang, nggak ikut melawan arah, kita juga nggak nyampe-nyampe. Kalau ngikutin aturan begini jadi lelet semua. Padahal kalau ditertibkan bersamaan itu luar biasa. Sehingga kalau kalian naik mobil ataupun naik motor di Surabaya, jauh lebih tertib daripada di Jakarta. Coba-coba kita mau belok, motong garis lurus, kena itu sama polisi. Di Surabaya itu dia jauh-jauh orang udah ke pinggir. Motor tidak boleh di kanan mobil, semua di kiri mobil. Kiri jalan. Teratur sekali loh. Rapi sekali. Padahal saya bingung, Kapolda Surabaya kan mestinya tidak lebih hebat dari Kapolda DKI. Ya, tetapi memang DKI 1001 kepentingannya. Ya, kalau di sana jenderal hebat, di sini pun jenderal bisa diobok-obok. Tetapi kemudian realita ini menjadi kesulitan bagi kita. Nah, jadi semua orang mencari apa yang bagus buat dia, bukan mengabdikan apa yang penting dan harus dikerjakan. Mencuri bukan sumbangsi, nah ini yang dicuri ini ya.
Sehingga semua yang mencuri, menerima korupsi lalu bilang, saya tidak terima korupsi. Sampai sekarang. Saya memang terima gratifikasi, tapi saya bukan korupsi. Dan saya terima, saya tidak pakai. Saya amankan untuk yang lainnya. Saya juga nggak ngerti bahasa itu. Kok masih bisa ngomong? Padahal saya berharap kalau saja mereka bilang betul, saya korupsi. Waktu itu saya terima, untuk ini, untuk ini. Langsung ngomong aja di atas itu yang terima siapa. Saya respect loh itu. Mungkin habis itu dia ditembak mati, tapi paling tidak dikenang. Dia pernah berbuat salah, tapi membersihkan kesalahan dengan keterus terangan. Jengkel melihat Nasaruddin, tapi senang juga nyanyiannya. Karena sudah membawa 3 orang serta. Iya. Semua itu 3 itu kan mulai Angelina Sondak kena, Andi kena, terus Anas kena ya. Tinggal kawan-kawan yang lain. Masih menunggu giliran mereka. Supaya kena semua. Ya, ini seru ya. Nah, saya hanya berharap saudara mau sedikit melihat, kita bukan mau jadi politisi, tapi belajar politik penting, mengetahui supaya kita bisa syukur tugas tanggung jawab kita itu apa. Kenapa bikin ini? Kenapa bikin itu? Saya pikir kita penting untuk memikirkan itu. Dari segi hukum, retorika bukan aktualita. Kasus paling memalukan, keputusan MA yang tidak bisa dieksekusi, GKI Yasmin, itu amat sangat luar biasa memalukan. Tetapi saya paling jengkel, sorry secara personal, silakan mau dicatat mau diapa ya. Ketika presiden mendapat penghargaan orang yang sangat menjaga hak asasi manusia dan kerukunan umat beragama. Gimana ceritanya ini? Saya juga tidak ngerti. Tetapi kemudian luar negeri bermain-main dan mengangkat-angkat kita karena banyak yang mau disedot. Maka disedot luar negeri lah kita. Dibagus-baguskan kita di luar sana. Padahal rapot kita aslinya jelek. Maka para pelaku-pelaku dunia bisnis tahu betul posisi kita kayak apa. Tapi secara politis akan dipuji-puji terus supaya bisa masuk ke Indonesia ini. Indonesia ini sudah gawat semuanya. Ya. Kemudian hukum itu dibuat, tidak diawasi. Dalam eksekusinya, dalam pelaksanaannya bagaimana? Mestinya korupsi misalnya. Kalau ada orang ketangkap korupsi, tidak tertangkap yang menyuap atau yang disuap, bagi saya itu aneh bin ajaib itu. Terlalu banyak orang yang menerima suap, tapi siapa yang nyuap gak jelas. Masuk sendirian dia. Lalu waktu disuap dan menyuap, siapa-siapa saja temannya, kan ada jalurnya kan. Ya bongkarlah semua. Kita belum sampai ke sana. Sehingga yang perlu adalah kambing hitam. Hukum dilanggar, tidak dihukum. Orang melanggar pun gak ada yang hukum itu. Maka sekarang adu kuat aja. Ini kita miris sebetulnya. Nggak baik. Ada kengerian-kengerian yang terjadi di kita sini. Orang divonis tapi tidak dieksekusi. Entah berapa terhukum mati sekarang yang sudah hukuman mati bisa lari. Yang lebih gawat lagi kemarin siapa itu orang Afrika itu. Yang masih dagangan narkoba ya. Padahal hukum mati statusnya. Masih bisa jualan. Dari Nusa Kambangan sana. Ngeri ya saudara. Bisa loh. Bagaimana itu ceritanya? Ya. Hukum tanpa supremasi. Karena hukum hanya kembang gula saja. Diomongin terus tapi tidak dijalankan. Kita semua sama di depan hukum. Omong kosong itu. Beda presiden sama tukang becak. Beda menteri sama tukang becak. Beda pengusaha sama tukang becak. Tukang becak salah dikit sikat masuk penjara. Tapi yang lain-lain itu enggak. Ya seringkali hukum itu tegas. Hanya kepada orang yang lemah dan di bawah. Miris ya. Ini memang realita kita. Ya, sehingga memang menjadi berat sekali. Dan ini mengimpact kepada masyarakat sosial yang menjadi repot. Karena kemudian terjadi pembodohan di mana kurangnya edukasi. Karena kalau rakyat itu bodoh kan enak, bisa dikendalikan. Ini kerjaan pemerintah atau pemimpin yang jahat. Maka waktu era Orde Baru selalu dianggap pembodohan. Karena sebetulnya kalau saudara masuk ke desa-desa, yang namanya sekolah itu ada. Guru ada. Gurunya nggak tahu mengajar apa. Sayangkan kita cuma nonton TV ya. Di daerah sini ada sekolah. Omong kosong itu semua. Pergilah kalian ke sana. Dan guru itu, apalagi kalau di Kalimantan di beberapa waktu lampau ya. Bahkan sekarang ini masih ada beberapa tertentu. Infrastrukturnya jelek. Jadi kalau si guru ambil uang dari desa ini dia mesti pergi ke ibu kota kabupaten. Ya. Jadi kantor bendahara nasional ya namanya ya. Nama bendahara negara ya. Ambil dia ke KBN uang gajinya ini. Jalan nih, shoot. Jalannya ini lama ini saudaraku. 8, 7 jam, 9 jam, bisa begitu tuh. Udah sampai. Dia pulang, dia mikir dulu tuh. Kenapa? Dia akan ambil 2 bulan sekaligus lagi dirapel lagi untuk bulan berikutnya. Ditungguin aja situ. Bisa sebulan dia nggak balik. Kenapa? Kalau dia pergi dan balik lagi, ongkos ojek dia ngambil gaji ini, mahalnya setengah mati tuh. Jadi tunggu aja sekalian. Liburlah anak-anak ini sebulan. Nah si guru ini balik, ini kejadian. Ya, 7 tahun lampau.
Lalu dia mau ngajar, muridnya kagak datang karena muridnya belum tahu gurunya udah datang. Akhirnya murid sama guru bisa cari-carian. Pak, kenapa nggak ditelepon? Mimpi apa kau telepon? Kenapa nggak didatangin? Mau disuruh diputar gurunya. Matilah kaki gurunya itu karena muridnya terpencar-pencar rumahnya. Kalau yang ngumpul satu kampung betul pure masih mending. Sehingga seringkali beberapa murid kemudian baru lihat lagi datang, oh ya udah ada gurunya, baru belajar terus. Tapi sempat los sekian hari. Ya. Akibatnya kurang edukasi, semua menjadi sangat repot. Juga kurang teladan. Antar pemimpin saja ribut, nonton TV kacau balau terus. Ribut sana, ribut sini. Akibatnya apa? Rakyat pun jadi suka ribut. Maka kalau orang ketangkap maling lalu dibakar hidup-hidup, sadis ya. Tapi kadang mau ngomong apa kita ya? Masyarakat sekarang ngeri loh. Kadang-kadang kalau kita bawa apa, ya mesti adu kedua mental dah. Kalau dia ngamuk, mobil kita digebukin juga bisa. Tahu-tahu nggak tahu juntrungan masalahnya apa. Tahu-tahu datang aja orang semua, dilemparin lagi. Persoalannya nggak jelas. Maka kita mesti bisa-bisa pintar-pintar bawa diri begitu ya. Kemudian terjadi pembiaran. Kemudian masyarakat itu bersifat apatis. Bodoh amat satu sama lain sudah nggak mau tahu. Dia tidak mau peduli lagi pada hukum. Dilarang buang sampah di situ, dibuangnya di situ. Maka semua dilakukan. Kemudian mudah terhasut, merusak. Sudah terlalu banyak kerusuhan-kerusuhan yang ribut. Begitu didetek, akar persoalannya nggak jelas. Sampai mati loh. Nah, ini masalahnya apa? Nggak clear. Loh kalau itu aja masalahnya, kenapa mesti sampai mati? Tapi bisa. Lagi-lagi kalau kita duduk di Jakarta, selesai pulang, kita jalan, kita makan, kita nggak berasa. Tapi kasihan. Dan saya rasain tanggung jawab kita, gitu ya. Sehingga mereka menjadi merusak, saling curiga, terpecah dengan isu-isu sara. Sudah protes, tidak tahu apa yang diprotes. Sama dia sesuatu apa, lalu diributin. Gedebuk prak, dipukul, bagbuk, dihajar. Emosi sudah meluap, mati. Tapi apa yang terjadi? Mengerikannya. Sampai korban nyawa berjatuhan. Hukum tidak jelas, oh itu massa, oh itu ini. Sehingga kadang-kadang massa kalau demo dan merusak di legalitas. Karena HAM orang boleh demo, tapi saya nggak punya HAM lagi. Ketika saya gara-gara demo nggak bisa jalan. Padahal saya bayar pajak untuk jalan, kan misalnya ya. Saya juga bayar pajak untuk hidup. Saya juga punya hak untuk nikmati jalan. Udah gak teratur lagi, saudara. Mengerikan. Ya, semuanya begitu menakutkan. Semua dipecah-pecah gak karu-karuan. Jadi pengusaha sama buruh sudah curiga-curigaan. Semua lapisan. Miris. Kita dikondisikan ke sana. Karena gak ada pegangan yang bisa dipegang semua orang. Secara aturan ada. Ada. Tapi tidak dijalankan. Itu membuat kita berat. Akhirnya masyarakat itu kehilangan energi kebersamaan. Yang namanya gotong royong itu sudah nggak ada lagi cerita itu. Di berbagai daerah kerusuhan, dulu dikenal sekali apa yang disebut gotong royong dengan istilah masing-masing tiap suku. Sampai mereka terpecah-pecah. Di Poso dulu, namanya hari raya besar Natalan dan Lebaran, semua ikut bernatalan. Termasuk yang muslimnya. Semua ikut berlebaran, termasuk yang Kristen. Saya kalau dengar cerita, wah kita kalau udah ini kita Natalan Pak, pas Lebaran kita juga ikut repot loh bikin-bikin ini juga ngirim, lalu saling kirim pas Natal, pas Lebaran begitu. Ini bagus sekali. Ya. Tetapi sekarang kita miskin dan tidak lagi punya itu. Ini cukup menakutkan. Nah, sekarang kita akan berhenti di sini saudara-saudara. Sesudah data-data beberapa yang saya tunjukkan tadi. Yang pertama saudara, kalau kita melihat ekonomi, maka sebetulnya ajas ekonomi di dalam Kristen itu luar biasa. Apa yang disebut sebagai ekonomi dengan semangat Kristiani adalah ekonomi keseimbangan. Sejak PL sampai PB, ekonomi itu diatur sedemikian rupa. Hei kalian-kalian, usahakanlah tanahmu dan bawalah perpuluhanmu. Maka perpuluhanmu itu yang sudah kau hitung 3 tahun itu karena dikompensasi. Ada yang mesti nanam ini, nanam itu gitu ya. Mereka harus kumpulkan, ada per periodikal. Maka itulah untuk hidup hamba-hambaku Lewi. Janda-janda miskin yang ada di Israel. Dan mereka-mereka orang asing. Dan sudah barang tentu mengurus bait Allah. Maka perpuluhan itu 4 posting. Perpuluhan itu dibuat adalah sebagai respek dan tanda hormat. Tetapi dalam pengelolaan adalah untuk menciptakan keseimbangan. Sehingga janda miskin tidak menjadi miskin banget. Orang asing tidak kere. Kalau mereka ada di tanah perjanjian. Maka digarantilah hidup mereka. Siapa yang menggaransi? Sistem gereja. Tetapi sekarang perpuluhan pun dikup. Jadi jangankan negara ini, gereja pun udah rusak mentalnya. Soeharto sebetulnya pernah mencanangkan 8 jalur pemerataan. Untuk menciptakan supaya kaya miskin itu tidak terlalu lebar jurangnya. Dibuatlah beberapa peraturan.
Jadi kalau pusat ini lagi mau tender ke lokasi daerah mesti pakai perusahaan lokal begitu ya. Itu dihidupkan. Dulu kita nggak bisa dapat dari perusahaan asing. Saya salah satu yang kecipratan. Kita punya produknya dipakai oleh sebuah perusahaan minyak. Dia belinya di Singapura, FOB Singapura terus. Dia direct ke pabrik PT. Sekarang kagak boleh lagi 8 jalur permulaan. Harus lewat agennya di sini. Begitu lewat agennya di Indonesia. Waduh, itu membuat saya berbinar-binar sudah. Saya selalu on target tiap bulan Juni. 1 semester target saya setahun sudah. Ya. Sampai saya traveling ke Singapura, lalu waktu itu pas mau ke Jepang, kena krismon lagi waktu itu, krisis moneter ya. Sehingga nggak jadi berangkat. Tetapi sebetulnya itu memberikan nilai yang sangat luar biasa. Waktu saya lihat benar ya. Tapi kita ke daerah pun begitu. Jadi kalau perusahaan asing nggak bisa langsung luar negeri, mesti lewat kita agent. Tapi kita mau ke daerah juga nggak bisa, mesti lewat lokal. Jadi ada pemerataan juga sih, ada bagusnya ya. Sehingga itu menciptakan kehidupan yang muncul. Ini bagus sekali, tetapi kemudian segalanya tidak terkontrol lagi, liar lagi semuanya. Ya, nah ini juga jadi repot. Nah oleh karena itu ekonomi keseimbangan yang diajarkan Alkitab harus kita terapkan. Itulah perpuluhan, menjaga keseimbangan. Sehingga seluruh pengusaha yang punya tanah memberikan 1/10 dari income mereka. Kalau 10 mereka kasih, ada 11 suku, berarti 110%. Ya kan? Diserahkan ke Lewi untuk dikelola. Lewi menerima 110% dari 11 suku. Sisa mereka berapa? 90% karena dikurang 10. Maka waktu mereka punya 10, pengusaha punya 90. Artinya lebih kaya siapa? Lewi apa pengusaha? Lewi dong langsung 110% kan gitu. Enggak pernah Alkitab bilang begitu. Kalau gitu jadi imam lah kalian semua. Kalau mau jadi kaya jangan jadi pengusaha kan begitu kan. Itu pembodohan itu. Maka dikatakan bawalah ke rumahku ke bait Allah untuk menghidupi hamba-hambaku Lewi dan umatku yang tidak berdaya. Yaitu mereka yang janda miskin, mereka yang orang asing. Makanya kalau pohon gandum kita kedebuk plok jatuh, pohon apel kita kedebuk plok jatuh ke bawah, di kebun kita ada orang lewat mau mungut, boleh. Karena yang jatuh milik orang siapa yang mau bekerja. Maka orang malas dimarahin sama Alkitab. Karena kalau mau dia kerja, dia bisa makan. Memungut yang bukan punya dia. Yang Tuhan jatuhkan untuk dia. Itu kenapa Rut memungut gandum-gandum yang susah diangkat kan? Jatuh-jatuh itu. Sekarang kalau kita pungut di ladang orang. Kenalah KUHP berapa itu? Pencurian kan? Habislah kita dipidanakan. Sistem itu hebat ya. Luar biasa. Maka orang membangun sistem ekonomi saya pikir ngapain capek-capek. Itu sebab keyboard berkembang di Israel. Konsep ini dikembangkan. Mose Dayan boleh orang top, orang hebat. Tapi kalau pulang ke keyboardnya, anak-anak panggil, Mose, Mose, Mose. Karena keyboard itu kira-kira ya lebih dari 1 RW ya. Mungkin bisa jadi 1 kelurahan. Ukurannya begitu ya, kira-kira kayak 1 kelurahan, 1 keyboard. Jadi lokasi tinggal mereka di situ. Nah mereka-mereka ini hidup semua dikumpulkan untuk menghidupi semua. Jadi ada yang kaya, yang hebat, yang jenderal, hidupin ke bawah. Jadi nggak ada yang kere, nggak ada yang susah di sana. Semua kerja. Dan semua bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang duduk diam dan nganggur. Ini sistem paling bagus. Kemudian yang kedua, di PB pun sama. Paulus berkata apa dalam 2 Korintus? Kau yang kaya-kaya, berikanlah. Bukan supaya yang miskin itu jadi kaya. Lalu yang kaya jadi miskin karena nyetor. Bukan kata Paulus. Tapi supaya ada apa? Keseimbangan. Wow. Alkitab itu keren. Supaya ada keseimbangan. Nah saudara-saudara, keseimbangan ini yang mesti diperlukan. Begitulah Tuhan berkati kalian dengan rezeki yang besar. Lihat di kiri kanan kalian, siapa yang harus dibantu. Maka celakalah orang Kristen yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Itu tidak Kristen. Kasihilah sesama manusia seperti apa. Dirimu sendiri itu semangat Kristen. Jadi bukan tentang kita personal, mau apa dan mau bagaimana. Nah ini yang kita mesti lihat. Kemudian, bagaimana politik? Kesejahteraan bersama. Yeremia ketika orang-orang Yehuda dibuang ke Babel, maka Yeremia mengatakan kalimat ini. Hai kalian yang di pembuangan, dia kirim surat. Dengarkanlah kalimat ini. Hendaklah kalian mengusahakan kesejahteraan kota. Kemana kalian dibuang? Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kalian juga. Kalimat ini menarik saudara. Kemana kalian dibuang? Saudara? Karena mereka orang buangan statusnya. Jadi tidak menjadi peduli di mana kita ada. Tapi bagaimana kita ada. Tidak peduli kita minoritas. Itu bahasa basi itu. Tapi bagaimana kita berkualitas.
Memberikan kontribusi yang aktual, melakukan apa yang mesti kita lakukan. Tidak peduli. Dan tidak usah kau tunggu kau jadi pengusaha besar, atau mau jadi bupati, atau mau jadi apapun. Tapi di mana yang kau ada? Apa yang bisa kau kerjakan? Kerjakanlah. Itulah panggilan kita. Karena itu saya harap betul-betul kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Tetapi terus membangun semangat yang kuat dan luar biasa. Karena selalu kita lihat yang atas, yang hebat-hebat itu, dan kita pengen ke situ. Tapi tidak lihat di bawah dan berbagi ke sana. Andai kata semua orang matanya mau tertunduk dan melihat. Dan mau berbagi. Betapa luar biasanya hidup ini. Jadi jangan tunggu pemerintah kita ini siapa presidennya, siapa menterinya. Tapi siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Ini yang jadi penting. Sehingga politik itu adalah kesejahteraan bersama. Wah, orang-orang agama saya itu, sebelah saya itu ekstrim-ekstrim orangnya, Pak. Percayalah. Kalau kau baik sama orang apapun agamanya itu, pasti dia baik sama kamu. Saudara mau pergi ke ke kantor, dari rumah ke kantor. Kalau jalan lurus motong nih, lewat satu gang. Wah, cuma preman semua nih. Dajingan tinggi semua ya. Kalau lewat habis lagi tadi kompasin lah apa semua begitu kan. Tapi 10 menit nyampe kantor. Kalau mau aman kita mesti muter. Tapi jadi 30 menit. Saudara kan pilih ke kantor lewat mana? Muter apa lurus? Lurus ya, lewat preman ya. Karena saudara preman juga gitu. Hebat kalian lewat preman. Aku juga kagum sama kalian. Ayo pilih jalan mana? Yang normal dulu lah. Muter ya. Muter. Kenapa nggak lurus? Karena salah. Karena kita nggak kenal sebetulnya. Kalau preman itu kita kenal semua. Mereka pun baik sama kita. Jangan kalian pikir preman itu penjahat lalu jahat sama semua orang. Siapa yang baik-baiknya dia itu? Betul gak saya kira-kira? Artinya apa? Dimanapun kamu ada, tergantung kamu bagaimana. Kalau kamu betul-betul begitu, ya sudah. Orang akan perhatikan kok. Saya kalau di Kalimantan itu pergi kemanapun rada lega. Anak-anak tuh mabuk pun bisa saya teriakin. Asal jangan sampai mabuk dia lost control gitu ya. Tapi kalau dikit-dikit pun dia gitu, Pak Pendeta itu. Sana kau, jangan kau minum lagi. Sudah jangan kelahi lagi. Saya ingat betul kita KKR lalu anak-anak main bola. Tapi rupanya main bola itu di luar main judi. Gol apa enggak, gol siapa yang menang. Inilah di kampung saudaraku. Gila ya. Udah kayak main bola di Singapura kita tutup buntut di sini gitu. Lalu kelahilah mereka ini mau pukul-pukulan. Waduh. Saya turun ke lapangan tadi saya lihat karena saya hobi bola. Oh udah saya teriak. Tapi menarik loh. Saya yang teriak mereka berhenti. Karena semua pada tahu tuh pendeta Bigman yang tadi malam mimpin KKR. Nanti malam mau mimpin KKR. Kalian bubar semua. Bubar. Udah selesai pulang saya mikir. Ya. Kenapa mereka dengar saya ngomong? Paling tidak mereka belum tahu saya jahat apa enggak kan. Yang dia tahu saya khotbah baik. Kan itu dah. Kalau dia tahu aku pendeta brengsek mungkin dia juga enggak dengar. Tapi kalau kemudian dia tahu aku khotbahnya baik. Lalu hidupku baik. Pasti dia juga respect kan. Jadi sebenarnya lawanku siapa? Ya aku sendiri. Jangan minta kau dihormati orang. Ya. Dia gak hormat sama saya. Kenapa dia gak hormat sama kau? Tanyalah dirimu. Memang kita boleh marah orang gak hormat sama kita. Silakan saja. Tapi rasanya lebih baik kita tanya diri kita. Kenapa dia tidak hormat? Ya, kalau kita udah benar, udah baik. Pak, tapi dia gak hormat juga. Itu orang gila. Gak usah kau ladeni. Selesai kan? Sehingga di dalam bagian sini, kesejahteraan bersama itu menarik. Itu realita kita. Nah hadirkah kita di situ, bergaulkah kita di situ? Nah itu mari saya harap semua kita ya. Nanti ada ke sana, saudara bergaul di sana, saudara bergaul di sini. Itu penting setengah mati ya. Kemudian hukum adalah ketaatan. Di dalam Keluaran 20 itu menarik sebetulnya legalitas hukum yang terstruktur ketika Tuhan berkata kepada Musa, Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari tadab perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarlah ini. Jangan gini, jangan. Kalau kau lakukan apa yang kukatakan, aku akan memberkatimu. Dan itu jadi kepala. Tapi kalau kau langgar apa yang kukatakan, aku akan menghukummu. Nah itulah jadi ekor. Maka tidak penting mimpimu jadi kepala atau ekor. Penting hidupmu kayak apa. Tidak penting doamu sepanjang apa. Tapi penting hidupmu benar. Doa orang benar itu didengar Tuhan. Ya, jadi kita bisa menemukan bagian-bagian seperti itu. Lalu sosial, yaitu kesatuan. Bagaimana kita bersatu? Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup keimanan kita.
Sehingga dengan demikian kita hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, biarlah ini menolong kita untuk memasuki hari-hari kita, menjalani kehidupan kita. Sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah bagaimana kita menyongsong Indonesia baru ini? Saya membaca sejarah para pahlawan kita. Yang hidup dan mati tidak meninggalkan warisan. Tapi mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Republik ini. Hebat ya. Saya baca kisah mereka. Dan mereka bukan Kristen. Tapi kita pun melihat orang Kristen yang selalu bilang kasihlah sama manusia. Hiduplah, beradillah, warnai bumi, garam terang. Tapi do nothing. Tidakkah itu memalukan? Semoga itu menegur kita dan menemplak kita. Buddha Seci menggarap banyak di Indonesia ini. Sementara orang Kristen KKR di sana sini. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang terpojok sana? Tidak ada yang salah dengan KKR. Tapi bagi saya salah besar kalau tidak diikuti dengan tindakan nyata yang membumi di mana kita ambil bagian dan menolong orang di tengah kesulitan. Biar ini menjadi challenge bagi kita supaya kita sungguh menggarap itu dan menjawab tantangan. Semakin besar kesulitan di Republik ini, semakin besar peluang kita untuk melakukan apa yang mesti. Kita stop sampai di sini supaya ada waktu kita untuk sedikit berdiskusi. Terima kasih. Saya amat sangat setuju dengan yang Bapak uraikan ya. Ini juga jadi perenungan saya tahun kemarin. Sehingga tahun 2014 ini merupakan tahun yang baru untuk kita lalui. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini mau berada di negara yang aman? Negara yang adil, negara yang tertib. Kalau mau aman, itu Norwegia tempat yang paling aman. Tertib, itu Belanda paling tertib. Bahkan melacur pun tertib, ya mau ngegelek pun tertib, begitu ya. Iya, karena istri saya kemarin katanya lihat pelacuran tuh begitu tertibnya, begitu ya. Nah, sekarang di Indonesia kita menghadapi hal yang begitu seperti Bapak uraikan tadi. Sejauh mana sebenarnya gereja bisa mempengaruhi? Ya saya sendiri mencoba untuk mempengaruhi diri saya sendiri untuk menjadi baik. Walaupun belum tentu baik Pak. Ya, tetapi setidak-tidaknya menuju ke arah sana, kita bagaimana mempengaruhi. Mungkin kuncinya di sana Pak. Terima kasih. Bagaimana mempengaruhi? Sebetulnya sederhana. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka engkau adalah garam dan terang. Itu simple. Tinggal capacity kita ada di mana. Siapa PM Belanda dulu seorang Kristen yang hebat sekali. Ya, Kuyper. Kuyper adalah seorang pemikir yang sangat luar biasa. Ya, dan banyak sekali sebetulnya di berbagai tempat orang-orang yang excellent. Ya. Saya kalau Pak Said Tapi, ahli hukum itu juga orang hebat. Cuman memang sedikit temperamental, tetapi good point. Ya, dia kalau kalimat memang kan tidak tendeng aling-aling kan. Siapa yang bicara truth? Kalau itu tidak, saya mau dengar. Saya lebih bagus kentut daripada itu. Katanya. Waduh, itu kadang-kadang saya pikir kelewatan juga gitu ngomongnya. Ya, tapi itu gaya dia. Ya, tetapi dia sebagai seorang yang betul cinta Tuhan, hidupnya konsisten sekali. Dia mewarnai dan membangun Petra yang ada di Surabaya. Nah Petra itu diisi orang-orang luar biasa yang punya integritas. UKI rontok hancur karena kekurangan orang-orang integritas. Universitas Kristen banyak Bapak belum. Itu simple saja. Jadi di dalam sepanjang catatan sejarah banyak sekali. George Washington, orang yang hebat. Nelson Mandela, bagi saya mengagumkan. Belajarlah dari seorang Mandela. Di penjara terus, begitu dia keluar. Saya ingat betul dalam film itu digambarkan the true story-nya. Bagaimana orang pertama yang nginjak dia waktu masuk penjara itu kan. Seringkali memaki-maki dia. Itu didatangi. Waktu dia jadi presiden. Tetap diberinya. Sampai orang itu pikir dia mau ditangkap, mau dihabisi. Tapi waktu di Salem dia nangis habis-habisan. Nelson Mandela hebat. Mereka punya rugby kan ya. Itu kan Afrika itu kulit putihnya yang jago. Waktu itu kulit hitam udah menang, tidak boleh mesti diganti. No. Biarkan. Lalu di Salemnya kapten kulit putih. Wah hebat. Langsung mereka main, menang dan respect pada Mandela tinggi. Dia meninggal, semua orang mengenangnya. Saya kira banyak pendeta meninggal, banyak masalahnya. Banyak yang ribut kali. Yes, makanya. Jadi dalam mempengaruhi itu jangan mimpi kita jadi presiden. Enggak ada itu. Maka saya agak jengkel kalau ada partai-partai Kristen. Saya melihat visi yang besar, salib di istana. Emang kenapa kalau salib di istana? Di Golgota pun salib cukup bagus, kenapa mesti di istana? Kita harus jadi gini. No. Kalau you orang politisi, jago bermain, jadilah. Tapi kalau jadi politisi, belajar yang tajam.
Media itu kalau bisa kita bagus, kita peralat, kita yang maju kan, kita yang untung. Kalau enggak ya kita buntung. Makanya kalau kita sekarang kalau kita bicara media darling, media apapun semua ya, yang namanya Jokowi itu hampir tiap hari. Apa yang kamu bikin itu akan dikenang orang. Maka media mengangkat dia, jadi tergantung kan. Nah karena itu, di mana kita ada, sebagai apa kita, bermainlah di tempatmu. Bermainlah di kantormu. Jadilah kalau pegawai yang the best. Kalau Anda supervisor tidak perlu bersaing dengan manajer, saya nggak suruh itu. Supervisor yang the best. Minimum kamu kerja disiplin. Minimum kamu bisa dipercaya atasan. Semua orang Kristen ngakunya Kristen. Di kantor ternyata nggak dipercaya. Semua orang Kristen ngakunya Kristen. Ternyata berelasi, orang takut-takut sama dia. Itu bahaya. Jaga mutu betul-betul. Ya, saya pendeta, tidak serta-merta pendeta jadi baik kan. Saya pun harus jaga diri dan jaga mutu. Kemarin kita pas lagi ada pesta, pergi. Pak Bigman, waduh kayaknya saya ketemu Pak Bigman aja di mana-mana juga. Ya habis banyak teman yang undang saya pergi ke pesta kawin. Saya datang, saya kasih respek. Jadi akhirnya bergerak. Yang tadi nggak terlalu akrab karena kenal di pesta kawin, dia undang lagi anaknya kawin. Jadi kita nambah teman terus kan. Saya datang, saya respek, saya ngobrol. Kadang-kala ya pulang terlalu malam. Hanya karena ngerespek teman semeja. Ngobrol apa. Tapi supaya bisa nyambung ya saya mesti ngobrol. Jadi taruhlah di sana kita. Lalu kita kasih tahu. Kalau udah masuk-masuk gitu ya. Danatet, masuk firman. Bisa. Tidak harus formal kan ya. Nah jadi saya pikir. Kalau kita mau menyongsong Indonesia baru ini. Mari kita bergerak bersama. Ya, saya duduk dan sudah banyak bicara dengan banyak orang misalnya. Selalu ada perbedaan. Ini kelompok ini. Pengusaha ini, blok ini gitu kan. Saya memberikan berbagai pertimbangan. Nah itu akan kita pikirkan. Maka kita mau bilang, jalankan saja. Yuk kita berlomba memberi apa yang kita bisa. Kalian semua pasti Tuhan pakai. Ya, dan semua kita Tuhan pakai. Tinggal kita melihat peluang kita. Tapi memang pasti berenergi dan capek. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dalam seminar pertama kami. Terus tolong tuntun pimpin kami di hari-hari kami. Hidup berkenan padamu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan diri kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Biarlah gereja ini menjadi model, tapi untuk gereja menjadi model, biarlah keluarga kami menjadi model, supaya keluarga kami menjadi model, biarlah kami pribadi lepas pribadi menjadi model yang benar.